Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita melanjutkan materi tentang berpikir kritis, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu berberkah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan asbabun nuzul Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian mengidentifikasi makna Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian menjelaskan manfaat berpikir kritis. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Saya harap kalian buka Al-Qur'annya, perhatikan cara membacanya. Karena saya perhatikan pertemuan yang lalu masih ada beberapa yang di antara kalian yang masih perlu memperhatikan cara membaca Quran surah Al-Imran ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Arti dari surah Al-Imran mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini, apa itu asbabun nuzul? Sebab diturunkannya ayat ini. Ya. Apa sebabnya? Menurut At-Tabari dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, penyakit sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang dan sebagainya. Kemudian kandungan dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yaitu yang pertama dari Quran surah Al-Imran ayat 190 itu menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan
substansi itu mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 191, kandungan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ini ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik ketika dia berdiri, duduk, berbaring, istirahat, dan lain sebagainya. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan kesempurnaannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, dia memikirkan kenapa bisa seperti itu. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pikirkan kenapa bisa seperti itu, sehingga yang bersangkutan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu menimbulkan, pasti ada hikmah di balik itu. Tentu itu juga menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Menurut Mustaji mengatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contoh kecil misalnya, di zaman ini, zaman modern ini, ya tentu tidak asing bagi kita anak-anak sekalian, yaitu berita hoax, ya, berita yang kadang tershare baik di WhatsApp, di Facebook. Itu bagi orang yang berpikir kritis itu tentu ya tidak serta-merta men-share berita atau video, ya tentu dia harus ya berpikir kritis apakah betul seperti itu atau tidak. Ya. Kemudian apa manfaat berpikir kritis? Yaitu mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang Allah ciptakan tentu ada hikmah di balik itu. Kemudian menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat dia tidak nyaman. Ketika seseorang memiliki sikap berpikir kritis, tentu dia lebih bijaksana dalam lingkungannya. Tentu ada hikmah di balik itu. Kemudian mendorong untuk melakukan penelitian, menemukan sains dan teknologi, bahwa ketika orang memiliki sikap berpikir kritis, tentu dia mengamati sekitarnya, mengadakan penelitian kenapa bisa seperti itu, ya. Kemudian ya mungkin seperti itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di Telegram. Oke, demikian. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.